Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Fitri dari kelas 10 IPA 6 akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu terbagi menjadi intramolekul dan antarmolekul. Intramolekul terbagi lagi menjadi ionik, kovalen, logam. Ionik itu terbentuk atas logam dan non-logam. Sedangkan kovalen itu non-logam dan non-logam. Nah, sekarang kita ke antarmolekul. Antarmolekul itu terbagi menjadi hidrogen dan van der Waals. Van der Waals terbagi lagi menjadi ada gaya dipol-dipol, dipol-nondipol, dan nondipol-nondipol. Sebelum ikatan kimia, kita akan beralih ke susunan elektron stabil. Elektron stabil itu ada B, nah, ini mempunyai konfigurasi 2, 10, ini 258, ini 2, 8, 8, ini 2, 8, 18, 8, ini 2, 8, 18, 18, 8, ini 2, 8, 18, saya lupa bentar, 32, 18, 8. Ini sama-sama mempunyai elektron valensinya 8. Ini semua stabil. Ini stabil karena mereka memenuhi kaidah oktet. Ini semua adalah oktet. Sedangkan ini dia duplet. Nah, kita sekarang akan mempelajari duplet sama oktet. Nah, duplet ini dia itu stabil dengan 2 elektron valensi. Nah, sebagai contoh kita akan mengambil contoh dengan atom H dan nuklir. H mempunyai nomor atom 1 dan ini mempunyai nomor atom 3, sehingga konfigurasinya itu 1, 2, dan 1. Nah, supaya dia stabil, dia itu harus menerima elektron, menerima 1 elektron, sehingga elektron valensinya menjadi 2. Sedangkan dia ini harus melepas 1, dia bisa menjadi 2. Dia harus melepas 1 elektron hingga nya 2. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah duplet. Sekarang itu kaidah oktet. Kaidah oktet itu yaitu memiliki kecenderungan stabil pada elektron valensi 8. Nah, kita ambil contohnya itu NA dan Cl. Dia mempunyai nomor atom 11 dan 17. NA ini mempunyai konfigurasi 2, 8, 1. Sehingga untuk mencapai stabil, dia akan melepas 1 elektron sehingga ini menjadi Na+. Sedangkan ini konfigurasinya itu 2, 8, 7.
akan memerlukan satu elektron. Sehingga dia akan menjadi inilah yang disebut dengan kaidah oktet. Nah, sekarang itu langsung aja dia superlatif ini biasanya dilambangkan bisa titik, bisa pakai titik dan bisa pakai bintang. Tapi terserah juga sih pakai lope bisa pakai bintang juga bisa pakai daun juga bisa. Nah, ini kita ambil contohnya itu pakai daun atom C mempunyai nomor atom 6 hingga ini konfigurasi 2 dan 4 hingga gambar struktur medisnya itu begini. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bisa mengambil atom. Dia mempunyai nomor atom 18 dan mempunyai konfigurasi 2, 4 hingga dia mempunyai konfigurasi. Ini nah, kenapa ini bisa 4? Karena ini merupakan elektron valensi dari ini. Ini kan ada 4 nih. Jadi ininya juga ada 4 nih. Ininya ada 4. Ini juga sama. Ini juga ada 8. Terus nah, tadi kan udah dijelasin duplet, oktet, dan struktur Lewis. Sekarang kita ke ikatan kimia yaitu yang intramolekul. Nah, sekarang masuknya itu ke intramolekul yang ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini dia tuh terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, kita bisa ambil contoh dari ikatan ionik ini. Jadi contohnya tuh natrium klorida. Natrium mempunyai nah, dia kan punya nomor atom 11. Kita bisa konfigurasinya 2, 8, 1 dan Cl 17. Jadi ini 2, 8, 7. Sehingga ikatannya itu ini. Ini Na, elektron valensinya 1, kita taruh di sini 1. Dan Cl di sini kita taruh di sini ada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikatan ionik ini bisa dikatakan yaitu serah 5 elektron. Jadi logam itu dia cenderung melepas elektron. Kalau non logam itu dia cenderung menerima elektron. Seperti ini. Jadi itu dia supaya menjadi stabil dia tuh harus melepaskan elektron. Ini tuh yang biasanya melepaskan elektron ini adalah logam. Sedangkan yang menerima elektron ini itu non logam. Jadi ikatan ionik ini kata kuncinya cuma serah terima elektron. Ini jadi dia menerima 1, dia melepas 1, dia menerima 1. Jadi ini stabil. Setelah ikatan ionik, saya akan menjelaskan ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen ini yaitu terjadinya sama non logam, jadi sama-sama non logam. Tapi ikatan kovalen ini dibagi, ada rangkap-rangkapnya. Ada ikatan tunggal sama yang nggak tunggal. Yang nggak tunggal itu kayak rangkap 1, 2, rangkap 3.
Kalau nomor 1 itu tunggal. Tunggal itu ya nomor 2. Nah, saya mau ngasih contoh tuh ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Kita nomor 1. Contohnya tuh kayak H 2. H ini nomor atomnya 1. Jadi bisa ditulis struktur Lewisnya begini. Di sini. Di sini. Jadi dia cuma tunggal, cuma menangkap 1 doang. Jadi seperti ini jadinya. Ini yang disebut dengan ikatan tunggal. Kalau misalnya ikatan yang nggak tunggal itu, misalnya kayak ikatan kovalen nangkap 2. Kovalen nangkap 2. Contohnya ikatan kovalen nangkap 2 itu bisa diambil contohnya itu kayak kita ambil contohnya oksigen. Kita ambil contohnya oksigen. Oksigen mempunyai nomor atomnya 8. Jadi konfigurasinya 2, 6. Elektron valensinya 6. Ini Lewisnya. O-nya ada 2. Ini ada 6. Kita bisa tulis di sini. Seru sekali sih. Nah, kenapa dia rangkap 2? Karena untuk menjadi stabil, dia itu membutuhkan 2 elektron lagi. Jadi seperti ini. Yang membutuhkan 2 elektron, yang membutuhkan lagi 2 elektron lagi. Jadi sih kata kuncinya ikatan kovalen itu cuma seri. Jadi itu ikatan kovalen rangkap 2 itu jadinya kayak gini. Ini namanya ikatan kovalen rangkap 2. Masih ada ikatan kovalen rangkap 3, tapi saya nggak kasih jelasinnya. 3. Tadi ikatan kovalen tunggal udah, ikatan kovalen rangkap 2 udah, sekarang ke ikatan kovalen rangkap 3. Rangkap 3. Nah, ambil contohnya tuh N. N ini nomor atomnya 7. Jadi konfigurasinya 2, 5. Kita ambilnya N2. Jadi di sini N, di sini ada 3. 1, 2, 3, 2. Setelah sih menurut titik-titiknya di mana? Tapi saya enakan di sini biar nggak paham dulu. Kalian sini dulu. Nah, ini dia punya elektron valensi 5, ini 5. Supaya dia stabil dua-duanya, dia membutuhin 3 jadi 8. Nah, ini dia juga membutuhin 3 jadi 8. Jadi itu dia rangkap 3. Ini. Ini namanya kata kovalen rangkap 3. Tuh. Logam itu, intinya sih dia cuma bersifat padat, pada suka mas, dapat ditempa, dapat menghantar listrik yang baik. Untuk logam memiliki sedikit elektron valensi, sehingga masih banyak subkulit yang kosong pada kulit luarnya. Akibatnya, elektron valensi pada unsur logam tersebut dapat berpindah-pindah dan bergerak bebas, yang menyebabkan logam itu menjadi penghantar listrik yang baik. Itulah alasannya kenapa logam menjadi penghantar listrik yang baik, karena elektron valensinya bergerak bebas pada logam. Gajah. Ya. Kan elektron valensinya bergerak itu dia berpindah dari orbital satu ke orbital lain dalam satu atom. Selain itu, elektron juga dapat berpindah-pindah dari atom yang satu atom yang lain. Perpindahan elektron itu disebut juga delokalisasi elektron. Tuh, ingat delokalisasi elektron. Ingat ya, delokasi elektron. Intramolekul udah sama. Sekarang ke antar molekul. Nomor massa. Antar molekul itu yang ada hidrogen sama hidrogen. Saya akan menjelaskan Nomor massa hidrogen ini terlebih sama dahulu. aja jumlah proton Saya akan menjelaskan hidrogen terlebih dahulu. ditambah jumlah neutron. Kalau ikatan hidrogen ini Z terjadi ini ketika nomor atom sebuah
atom N, Nah, nomor atom ini O. sama aja jumlah proton, F, sama aja jumlah mempunyai neutron. pasangan elektron bebas atau lone pair Contoh, elektron. Cara unsur mudah oksigen mengingatnya, O. saya kasih Oh ini, cara mudah ini nomor untuk massa 16 mengingatnya. dan memiliki nomor atom 8. Cara mudah Disuruh serinya proton, elektron, dan neutron. mengingat. Cara nyari proton, di sini kan diketahui dan itu nomor atom sama aja jumlah proton, proton dan jumlah Ingat, neutron. handphone. Untuk jumlah neutron ya, di sini kan diketahui nomor massa Yaitu itu ada jumlah H, proton ditambah jumlah neutron. N, Berarti untuk mencari jumlah neutron, O, nomor massa dikurang nomor N. atom. Handphone. Ini cara mudah mengingat. Contoh ikatan kimia, ikatan hidrogen ini bisa kita ambil HF dan H. Contoh isotop adalah unsur Saya akan menggambarnya. H, C dan 2C F, memiliki jumlah proton yang sama 6. F, H, F, Kenapa bisa sama? Ini berkaitan dengan ion. Isoton. Isoton yang memiliki neutron yang sama. Contohnya unsur Mg ini tuh dan unsur dari titik ini dinamakan ikatan hidrogen. Mg Ini nomor juga masanya sama. 24, Ini sama. nomor atomnya 12. Ikatan hidrogen. Na nomor masanya 23, Kalau nomor yang atomnya 11. H2O kita bisa ambil Untuk mengetahuinya, H, Mg memiliki jumlah neutron yaitu H, 24 kurang 12, 12. Na 23 kurang 11. Kenapa saya bikin ini banyak? Karena di dunia ini gak bakal kan Sama, berarti HF mereka cuma satu berdua doang. adalah isoton. HF banyak di dunia ini. Yang Jadi lain saya isobar. banyak. Isobar itu nomor banyak. massa yang sama. Ini juga Contohnya C banyak. sama M. Ini kan dia kan C berikatan. itu memiliki nomor Berikatan. massa 13. Nah, dia ini. N itu memiliki nomor massa 13 juga. Nah, yang Berarti ini sama kan? disebut ikatan Nah, ini hidrogen. disebut isotop. Ini juga ikatan hidrogen. Itulah yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Nah, sekarang ke Van der Waals. Caranya Ikatan Van der Waals itu dilihat dari dia tuh dipengaruhi oleh sepolaran dari unsur-unsur penyusunnya atau muatan dipol. Ikatan Van der Waals terdiri atas gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol, gaya dipol non-dipol, dan gaya non-dipol non-dipol. Saya di sini akan menjelaskan dipol non-dipol karena yang kebanyakan Van der Waals itu adalah dipol kedua non-dipol. yaitu 8. Van der Waals ini Maksimal quality ketiga itu 18. ini biasanya terdiri dari atom yang nonpolar, senyawa Kenapa di sini nonpolar. dari kasih 9? Terdiri dari senyawa Karena nonpolar. untuk kestabilan suatu unsur terakhir ini nggak boleh lebih dari 8. Saya akan Contoh mengambil lain. contoh. C. Saya akan mengambil contoh yang O2. 6 itu maksimal quality pertama. Dia ini Sisanya maksimal quality kedua dengan O 8. Kenapa kan di ini sini disebut 8? dengan Karena ini cuma 6. Kalau 8 jadinya 10. gaya London. Nah, jadi biar dapat sisanya ini cuma diisi 4. Ini disebutnya dengan gaya London. Kalau misalnya dia satu begini, satu senyawa, dia itu gaya London. Tapi apabila dia Berarti ada mengimbas konfigurasi yang lain, mengimbas yang ini juga, ini yang namanya disebut gaya Van der Waals. konfigurasinya ini hampir sama. Jadi gaya Van der Waals itu intinya bedanya dipolnya itu dia dipol terimbas oleh atom lain. di Atom ini terimbas oleh atom ini. Jadi intinya gaya Van der Waals itu yang